ya, Mas Freddy ya, dan teman-teman Ya, betul semua. sekali. Silakan. Baik, Ibu Reni sudah bersama kita dari tadi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Ini salah satu ini saya nih, inspirasi saya nih, Bu Reni, pengusaha muslimah. Yang banyak prestasinya juga. Terima kasih, sehat-sehat terus ya Ibu ya, terutama dalam mengembangkan usahanya nih Ibu. Sudah bersama kita teman-teman semua, narasumber kebanggaan kita yang ketiga yaitu Ibu Reni Sitawati Siregar sebagai owner PT NCS ya Ibu ya, owner PT NCS dan Nusantara Kart Semesta ya Ibu, perusahaan yang bergerak di bidang courier service, benar Ibu? Ya. Lalu saya bacakan juga ini Bu Reni juga pernah mendapatkan gelar kehormatan entrepreneurial winning program 2016 dari Ernst & Young ya Bu ya. Wah, hebat sekali Ibu. Alhamdulillah sudah bisa meluangkan waktunya bersama kita semua. Ibu, monggo waktunya, silakan Ibu, waktunya untuk sharing bersama kita dari semua bentuk usaha Ibu, bagaimana sih bisa tetap bertahan di tengah pandemi seperti ini, Bu. Silakan waktunya untuk Ibu Reni. Terima kasih. Ya, tapi halo Bu Reni dan Mbak. Oh ya, sebelumnya kita akan menyimak TVC usaha ya. Ibu Reni, itu NCS Courier Cargo. Silakan Kami persilakan Mas Freddy untuk diputarkan TVC-nya dari produk NCS. Hai guys, masih ingat sama gue, Andrian? Sekarang, bisnis sepatu gue udah lumayan rame. Ternyata, banyak yang tertarik sama sepatu gue. Selain dari kualitas barangnya dan harganya murah, kecepatan pengiriman juga jadi pertimbangan loh. Wah, ada pick up nih, Grace sepatu Pak. Oke, berangkat. Tiap harinya ada aja pick up dari NCS. Dan sekarang karena makin banyak, orderan gue bukan dijemput pakai motor lagi, tapi udah pakai mobil loh guys. Permisi. Ya Bos. Oke, gue rekomendasiin buat teman-teman Allshop untuk pakai NCS ya. Ya, alhamdulillah menarik sekali Bu Reni, inovasinya juga ya Bu ya. Jadi kita bisa download aplikasinya ya Bu ya untuk pengiriman ya Bu, tidak perlu datang ke tempat begitu ya Bu ya, ke outletnya begitu ya Bu ya, sepertinya. Ya, betul. Bisa dengan NCS. Ya, silakan. Otomatis. Ya, bisa baik. Silakan Ibu Reni waktunya untuk sharing bersama kita. Silakan Ibu. Ya. Waduh, dari tadi saya terkesima itu sebenarnya Mbak dengan apa yang dilakukan Mas Wisnu ya. Ya alhamdulillah, semoga ya. Karena tadi pagi saya juga baru melihat anak-anak online daring, terus ternyata di dalamnya juga ada hal yang luar biasa yang harusnya tidak bisa ditonton sama anak-anak. Yang kedua, semoga memang program Nusa, program RICO itu bisa berjalan sehingga banyak API, Application Interface Programs. Jadi dari tadi API disebutkan, tapi itu kondisinya. Yang ketiga, tadi saya sangat terkesima dengan makanku sebenarnya. Karena satu hal, saya menciptakan satu yang baru dari NCS di saat pandemik, yaitu di saat pandemik ini dengan NFD ya. Ya.
Silakan Ibu Reni. Ya, seperti ada gangguan. Ya, Mas Freddy ya. Iya, tampaknya sinyal dari Bu Reni mungkin coba kita tunggu sebentar. Oke. Untuk materi Ibu Reni sudah ada di host ya, atau Ibu Reni langsung yang ini materi langsung Ibu Reni dan tim langsung yang disampaikan Bu publish. Reni ya, baik. Oke. Baik, masih Ya. menunggu jaringannya Ibu Reni ya. Mungkin video Ibu Reni tadi kalau ada bisa dimunculkan lagi Pak Freddy. Iya, boleh. Sebentar. Ya. Sambil menunggu Ibu Reni bergabung. Masih ingat sama gue, Andrian? Sekarang, bisnis sepatu gue udah lumayan rame. Ternyata, banyak yang tertarik sama sepatu gue. Selain dari kualitas barangnya dan harganya murah, kecepatan pengiriman juga jadi pertimbangan loh. Wah, ada pick up nih. Gue sepatu Pak. Oke, berangkat. Tiap harinya ada aja pick up dari NCS. Dan sekarang karena makin banyak, orderan gue bukan dijemput pakai motor lagi, tapi udah pakai mobil loh guys. Permisi. Ya, Bos. Oke, gue rekomendasiin buat teman-teman Allshop untuk pakai NCS ya. Ya, Ibu Reni apakah sudah bergabung lagi Mas Freddy bersama kita? Belum ya? Ya, Hai halo, guys. Mas Freddy. Masih ingat sama gue, Belum Andrian? ya? Oke, sambil menunggu tadi menarik sekali video tentang produknya Ibu Reni ya. Dan yang paling menarik adalah inovasinya itu gitu. Sebenarnya dari narasumber pertama tadi semua memberikan inspirasi bagi kita bagaimana kita bisa selalu berinovasi sehingga keadaan apapun yang kita hadapi sekarang itu tidak menjadi halangan untuk kita tetap terus berusaha ya. Dan yang paling penting adalah bagaimana semua menyikapi pandemi ini ya. Dan yang penting adalah bagaimana semua usaha yang kita jalankan adalah semuanya kita niatkan karena Allah ya, agar selalu diberikan pertolongan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi. Nah, tadi Pak Wisnu bagaimana mengembangkan usaha di bidang konten kreatifnya yang tadi salah satu diwujudkan lewat karyanya Rico The Series ya, di YouTube sudah tayang. Lalu ada juga karya-karya konten kreatif lainnya, dan alhamdulillah banyak disupport juga oleh lembaga-lembaga BUMN dalam hal produksi dari karyanya Bang Wisnu tadi. Nah, lalu juga Pak Puspo Wardoyo ya, pengusaha muslim senior kita yang memang bisa dijadikan panutan oleh kita semua bagaimana sampai saat ini bisa bisnisnya bertahan, terutama bisnis kuliner. Nah, tentunya salah satu lagi-lagi dengan inovasi tadi ya. Nah, tadi Allah selalu beri jalan untuk orang yang selalu berusaha. Walaupun tadinya produk makanku ini sasarannya untuk ini ya Pak Freddy, kalau nggak salah ya Mas Freddy ya, untuk jemaah haji dan umroh gitu ya, sasaran utamanya, tapi ya kadar Allah ternyata haji dan umroh sekarang sedang di stop. Nah, tapi ternyata Allah berikan jalan lain ini di masa pandemi ini, orang butuh makanan-makanan yang sehat, yang steril, yang simple, cepat saji seperti itu, dan tentunya yang terutama adalah yang halal thayyiban. Nah, makanku hadir di sini nih ya, hadir di sini untuk menjawab kebutuhan itu di masa sulit seperti ini.
Nah, artinya mudah-mudahan itu tidak jadi halangan untuk tetap berusaha mengembangkan Amin, apa yang insya sudah Allah. kita niatkan, semua yang sudah kita niatkan untuk kita jadikan usaha kita. Yang penting semuanya karena Allah ya, insya Allah ada kemudahan. Apapun situasi Pastinya. tersulit yang kita hadapi sekarang. Dan terakhir ini ada Ibu Reni, NCS, Courier Service, tentu kompetitornya banyak sekali. Dan lagi-lagi harus selalu berinovasi, apalagi masa seperti ini. Ya, nah salah satu inovasi kalau nggak salah dari Ibu Reni tadi, tapi nanti lebih jelaskan tentu Bu Reni akan sampaikan tentang inovasinya ya. Tapi tadi ya aplikasi ya jasa kurir service tapi melalui ini ya Mas Freddy ya, melalui sudah memiliki aplikasi. Jadi memudahkan para mitra dan juga betul. Ya, jadi kita nggak perlu datang ke outlet outletnya kurir service, tapi kita cukup dari rumah kita mau kirim apa juga kita cukup buka aplikasinya aja, kita udah langsung datang petugasnya untuk mengirimkan barang kita. Dan nanti juga terbuka mungkin kerjasama untuk jasa kurir service ini dari NCS ya Pak Freddy ya. Iya, memang nanti memang bisa NCS ini mereka teman-teman. Iya, Bu Sandy, memang sebenarnya NCS ini membuka peluang kemitraan buat para peserta webinar atau siapapun mereka yang memang tertarik pada bisnis jasa pengiriman barang ini. Makanya nanti kita akan juga menyimak presentasi dari Bu Reni dan seperti apa sih. Ini masih belum masuk ya, masih belum masuk ya, Mas Freddy ya. Masih menunggu koneksi ulang dari Bu Reni ya, karena tampaknya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini salah satu kendala ya kalau online, tapi nggak apa-apa untuk sesuatu yang bermanfaat kita harus bersabar dulu menunggunya ya. Dan yang paling penting catatan saya juga ini dari webinar ini mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi usaha nih buat teman-teman peserta khususnya ya semuanya. Tadi Bang Wisnu menyampaikan kalau tertarik di bidang konten kreatif ini bisa menghubungi garis 10 usahanya Bang Wisnu, nanti akan disupport katanya seperti itu. Kalau nggak salah benar ya begitu tadi ya Mas Freddy ya, nanti akan disupport atau punya konten kreatif ini apa. Mau infoin juga, saya mau menginfokan juga. Saya juga mau menginformasikan kepada para peserta webinar ya. Saya mau menginformasikan kepada para peserta webinar. Anda yang sudah bertanya, khususnya buat sesi Pak Puspo tadi, bisa mengirimkan alamat lengkap dan nomor telepon ke admin, ke admin atau nggak langsung ke DM. Atau di kolom chat ini ya? Ya, di kolom chat ini atau buat backup sih bisa langsung WA ke kami ya, ke nomor hotline yang kemarin diinfokan seperti itu. Alhamdulillah dapat hadiah ya. Itu tadi menarik itu. ya, alhamdulillah nih Neo Expo ya, mudah-mudahan selalu berjaya, semakin berjaya sudah menghadirkan menyelenggarakan acara-acara seperti ini. Dan tadi peluang-peluang usaha tadi dari garis 10 Bang Wisnu Teguh Wisnu Bang Teguh Wisnu ini bisa mensupport kalau teman-teman yang sudah punya karya konten kreatif, kalau itu bagus beliau siap untuk mensupport penayangannya, siap memviralkan katanya. Nah, lalu tadi juga peluang usaha dari Wong Solo Group juga bisa itu dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Bagaimana Pak Puspo dengan inovasi produk terbarunya membuka kesempatan teman-teman untuk bisa jadi reseller ya, Mas Freddy ya. Dan itu nanti info jelasnya bisa dilihat di di Instagram yang tadi disampaikan oleh host di kolom chat. Lalu juga Bu Reni pun dari NCS juga menyampaikan peluang usaha juga buat teman-teman yang ingin menjadi agent courier service hanya dengan melalui aplikasi di handphone. Itu bisa dan langsung jadi pengusaha courier service ya. Betul banget. Pastinya bahasan Ibu Reni pada siang ini adalah bagaimana sih kiat NCS menghadapi pandemi ini. Karena bagaimana bisa terus bertahan kalau ada kabarnya kan industri-industri di masa pandemi ini pada down, pada merasa kesusahan. Tapi apakah ini berdampak pada industrinya, usahanya Bu Reni melalui NCS ini? Nah, kita akan simak nih, bagaimana sih kiat-kiat NCS untuk bisa menghadapi pandemi ini? Ya, sudah masuk lagi belum ya, Mas Freddy? Sudah masuk lagi belum? Ibu Reni, sebentar. Ya, harap bersabar ya teman-teman peserta, belum selesai acara kita. Ini masih ada satu narasumber hebat yang siap berbagi bersama kita, jadi wajib ditunggu gitu ya. Bagaimana sih Ibu Reni selaku owner PT NCS perusahaan courier service mempertahankan usahanya nih di masa pandemi seperti ini. Apalagi teman-teman yang tertarik di usaha courier service ya.
dan sebenarnya ini salah satu jenis usaha yang nggak perlu modal banyak gitu ya. Jadi Betul bisa sekali. dimanfaatkan itu. Teman-teman mahasiswa pun juga bisa loh ya jadi pengusaha kurir service ya. Iya, apalagi kalau dari ECS tadi modalnya hanya terjangkau. Aplikasi aja gitu. Ya, itu menarik sekali. Sambil menunggu Ibu Reni, mungkin Mas Freddy sambil menunggu juga bisa disampaikan program-program webinar keren-kerennya ini kepada kita semua. Selanjutnya ada apa lagi? Mungkin bisa disampaikan. Ya, ada tema apa? Betul sekali Ibu Sendiliana. Ya. Kalau misalnya di hari ini kita ngebahas mengenai Muslimpreneur, jangan lewatkan pekan depan. Pekan depan itu di hari Selasa dan Rabu. Hari Selasa dan Rabu kita ada pembahasan mengenai finansial. Wih, seru nih. Ya, di hari Selasa 18 Agustus kita akan ngebahas mengenai etika bisnis syariah, ya, masih dengan Muslimpreneur temanya, etika bisnis syariah di tanggal 18 Agustus ya, di hari Selasa. Kemudian nanti di hari Rabu di 19 Agustusnya kita ada bahasan mengenai ini penting nih, mengelola hutang. Nah, jadi jangan lewatkan webinar berikutnya nanti di hari Selasa 18 Agustus mengenai etika bisnis syariah dan di hari Rabu 19 Agustus mengenai mengelola hutang, baik pribadi, hutang keluarga, hutang bisnis, semua dibahas tuh di hari Rabu ya. Dan narasumber-narasumber untuk di sesi berikutnya ini seru-seru. Ada dari Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Kemudian juga ada dari Halovina Digital Financial Advisor. Mereka akan hadirkan financial advisor-nya untuk bagaimana etika bisnis syariah, bagaimana mengolah hutang di hari Selasa dan Rabu itu. Kemudian ada juga dari Pegadaian Syariah. Nah, seperti apa solusi bisnis yang ditawarkan oleh Pegadaian Syariah nanti ada di hari Selasa dan Rabu, ya. Lalu juga ada update mengenai Santripreneur. Ya, apa sih Santripreneur? Bagaimana sih kiat menggiatkan ke Santripreneur? Nanti dari Pesantren Gontor yang akan diwakili oleh majalah Gontor juga akan menyampaikan seperti itu. Ya. Dari majalah Gontor mungkin ya. Iya, betul. Nanti ya. Dan juga dari Kementerian Perindustrian nanti akan menyampaikan perihal Santripreneur, bagaimana menggiatkan Santripreneur di pesantren-pesantren di Indonesia. Lalu akan ada juga bahasan dari konsultan bisnis yaitu FT Consulting mengenai mengelola hutang itu ya. Dan ini yang paling seru nih, kita akan undang moderator live langsung dari Jepang. Ada Bapak Indra Kesuma PhD, beliau adalah founder LPK Kebun ya, lembaga pelatihan tenaga kerja. Kemudian beliau ini penulis buku Budaya Kerja Kelas Dunia. Jadi seru banget nih hari Selasa dan Rabu ini ntar. Seperti itu Bu Sendiliana. Iya. Ya. Dan pastinya juga kita masih ada kuis berhadiah e-money atau uang digital ya. Nanti jangan lewatkan di akhir sesi, di akhir acara kita akan publish kuis berhadiah e-money dan semua peserta bisa mengikuti kuis tersebut. Pastinya kita menyiapkan voucher e-money dengan jumlah yang cukup lah ya buat belanja-belanja seperti itu. Dan bagaimana Ibu Reni sudah terhubung? Ibu Reni sudah bergabung, Mas Freddy? Belum ya? Sebentar. Belum juga? Belum ya? Jaringan beliau kali ya. Mohon maaf ya teman-teman peserta, mohon ditunggu. Ya, mungkin sekali lagi ada program lain, Mas Freddy tadi menarik sekali ya, sudah Neo Expo sudah menyiapkan banyak program webinar ya, karena memang kondisi seperti ini yang tidak memungkinkan kita bertemu. Jadi tapi tetap terus terus berkarya ya dan terus kita menyampaikan hal-hal yang positif yang bermanfaat dalam bentuk webinar series dengan tema yang beragam, yang tentunya tema-tema tersebut saya lihat tadi sangat dibutuhkan oleh kita informasinya, terutama untuk menambah wawasan sama pengetahuan kita. Nah, ya, ada juga tema-tema seru lainnya nih Bu Sandy. Ada tema mengenai hobi yang baru ya kan, new hobby, new income, itu ntar juga bahasannya. Ada juga bahasan detail mengenai franchise dan peluang usaha, ada juga. Jadi dari 10 rangkaian ini, 10 series ini kita akan membahas fokus kepada kewirausahaan seperti itu. Dan memang kami hadirkan para ahli, para pelaku usaha yang bisa memotivasi dan juga menginspirasi Sobat Expo atau para peserta webinar kami. Seperti itu, Bu Sandy. Ya, Bu Reni bagaimana? Sudah ada perkembangannya, Mas Freddy? Apakah sudah bisa join? Mengingat sebentar lagi akan zuhur ya. Ya, teman-teman tadi sudah mengingatkan. Halo? Sudah masuk? Sudah masuk lagi.
Jadi mungkin nanti infonya harus update terus nih tema-tema seminar yang bagusnya nih Mas Freddy, apalagi banyak hadiah-hadiah nanti akan disampaikan kepada seluruh peserta seminar atau webinar ini ya, dan banyak sekali ditunggu gitu. Ya sudah bisa. Ya mohon bersabar teman-teman peserta dan mohon maaf kendalanya. Masih menunggu koneksi dengan Ibu Reni ya. Seperti atau kalau itu tampaknya. Tadi Bang Wisnu sudah bisa bergabung lagi belum ya menjawab pertanyaan yang tadi masih ini tertunda tuh Mas Freddy. Tadi kan mau bergabung lagi katanya. Ya. Iya, ada dari Pak Wisnu. Dr. Wisnu sudah bergabung lagi? Kalau ya, sudah bergabung mungkin bisa menjawab pertanyaan tadi. Ada betul, banyak pertanyaan yang belum terjawab. Lagi. Ya. Apakah bisa dimasukkan lagi Bang Wisnu, host? Ya, tadi ada usulan dari peserta, dari Pak Tamrin ya, bahwa dibuatkan WAG dong untuk grup event virtual ini, webinar ini, ya insya Allah nanti Mas Freddy akan membuatkan WAG-nya ya, untuk memberikan semua informasi ya, tentang ini. Tapi yang jelas sih mengenai informasi semua event kami, tersedia di akun Instagram kami, di Info Franchise Expo. Nah, silakan mungkin Instagramnya. Ya. Ya, ada beberapa peserta yang izin sholat dulu, silahkan Pak. Tapi untuk Bu Reni, insya Allah tetap akan berlanjut nanti. Silahkan teman-teman yang mau sholat dulu, tapi jangan jangan tinggal dulu ya. Karena Bu Reni, saya yakin insya Allah masih akan ingin terhubung nih dengan kita semua dan berbagi info yang bermanfaat buat kita semua. Begitu. Jadi kalau yang mau sholat zuhur silahkan, tapi mungkin jangan jangan keluar dulu ya. Silakan untuk menunaikan sholat zuhur dulu. Ya, Pak Freddy mungkin bisa ditayangkan video dari Neo Expo tadi sambil menunggu teman-teman yang sedang sholat zuhur. Boleh, ya kami akan bergabung lagi. Betul. Silakan. Ya, silakan. Ya, sambil menunggu Ibu Reni bergabung dan juga teman-teman juga yang sholat zuhur dulu. Yang sedang sholat. Ya, kami putarkan sejumlah video after event, terutama event after yang kemarin Maret di awal Maret ya. Di tahun ini. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Ya, dan untuk link presensi ditunggu ya, link kehadiran ya buat teman-teman Bapak Ibu peserta semuanya. Insya Allah pasti akan di-share setelah nanti sesi selesai diskusi. Ya, sesi diskusi. Silakan Mas Freddy untuk diputar video Neo Expo-nya. Ya, sambil menunggu Ibu Reni masuk kembali. About the way but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on, it's scary. I'm not where you left me at all. So if you don't wanna see me dancing with somebody. Hai, saya Mary Riana, senang banget hari ini bisa ikut berpartisipasi. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Walk away, you know how. Don't start caring about me now. Aren't you the guy? Try to hurt me with the word goodbye, though it took some time to survive you. I'm better on the other side. I'm all good already, so moved on. Udah ya? Ya, sudah.
Oke, udah kelihatan. Oh, alhamdulillah Oke, Ibu Reni. Terima kasih Bu Reni sudah bergabung lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih banyak yang tunggu Bu Reni. Ya, alhamdulillah. Karena untuk sesuatu yang baik itu harus ditunggu Bu Reni. Jadi kami semua menunggu Bu Reni. Alhamdulillah. Iya, dan ada kemudahannya ini. Ada kemudahannya bisa bergabung lagi dengan kita semua. Alhamdulillah. Iya, mudah-mudahan teman-teman sudah ada yang selesai sholat zuhur. Ya, silakan mungkin Bu Reni. Terima kasih loh kepada audiens yang bersedia untuk menunggu saat ini. Terima kasih untuk Pak Freddy, Mbak Sandy. Ya, saya main cepat aja karena terus terang waktu sudah di sini anak IT sampai kocar kacir dibuatnya karena memang hujan sangat deras. Mungkin internetnya langsung hujan down, besar ya Bu ya, benar. Hujan besar. Jadi saya juga nggak nyangka. Hari ini berkah Bu, hujan. Berkah, alhamdulillah. Ya, kita harus bersyukur terhadap nikmat Allah apapun nikmat itu. Nah, saya kebetulan ada judul dengan Survive. Kita langsung masuk aja ya Mbak Sandy ya. Iya, silakan Bu Reni. Survive di tengah pandemik. Apa sih yang kita lakukan di tengah pandemik ini oleh pihak NCS? Melakukan apa saja? Mana nih? Aduh. Ya. Data pemantauan COVID mungkin luar biasa peningkatannya ya, dan terus terang NCS itu waktu bulan 3 itu jauh sebelum pemerintah melakukan satgas dan segala macam dia buat untuk protapnya, kita seluruh Indonesia dari bulan 3 sudah mensosialisasikan bagaimana menghadapinya sampai kita membuat langsung K3L kita untuk supaya seluruh Indonesia itu mengikuti aturan yang ada. Terus kita juga mengirimkan semua bahkan obat kita siapkan waktu itu, terus saat ini kita juga sudah mempersiapkan hal-hal supaya anak-anak kurir-kurir itu melakukan sanitizer, terus barang-barang yang masuk kita semprot, dan setiap minggu kita melakukan penyemprotan pas di awal bulan 3. Dan sekarang ini kayaknya wave kedua ini, yang kita takutkan wave kedua ini jangan sampai lagi yang saya takutkan dulu kan obat sampai begitu mahalnya, sampai kita juga mengalami kondisi penerbangan khususnya waktu saya mengirimkan obat-obatan ke karyawan saya sangat susah sekali, dan sampai dengan detik ini pun sebenarnya airline itu belum full memberikan servisnya, yaitu contoh ya ke Jakarta Balikpapan baru ada 2 pesawat saja, yang dulunya ada 8, bahkan Jakarta Medan dulunya ada 10 sampai 11 baru ada berfungsi 3 flight. Jadi kalau ditanya apakah memang bisnis logistik pada saat sekarang ini mengalami kenaikan, banyak orang bilang naik, betul naik karena memang kondisi yang lainnya dalam kondisi lagi slow, lagi turun segala macam. Tapi naiknya hanya di dunia online. Kalau NCS kebetulan banyak sekali yang B2B-nya sehingga mengalami kondisi penurunan. Apa yang turun? Yaitu collection rate-nya di bulan 3, bulan 4, bulan 5 itu cukup turun. Bahkan sampai 40%-an kita mengalami penurunan, tidak sanggupnya mereka tidak melakukan pembayaran atau reschedule pembayaran daripada teman-teman yang bekerja sama dengan NCS. Nah, itu mengalami di logistik untuk B2B pasti akan mengalami penurunan. Tapi alhamdulillah dari habis Lebaran ke Juni ini sudah kita menaik lah kalau saya bilang. Dan mudah-mudahan sampai ke depan ini NCS bisa survive dengan kondisi yang ada. Jadi kenapa sih naik? Karena terus terang dengan adanya kondisi kemarin, data menunjukkan transaksi online juga cukup tinggi dari masa pandemik. Bagaimana semua orang lagi stay di dalam untuk kondisi tidak keluar, pasti yang terjadi transaksi secara digital. Contoh ini adalah data yang dari Liputan 6, bagaimana transaksi online secara cashless itu meningkat luar biasa. Apa sih yang kita lakukan, yaitu NCS lakukan pada masa itu, yaitu saya secara personal bulan 4, bulan 3 itu 2 bulan di rumah, dan saya melihat satu sisi adalah kurir-kurir saya ini mengalami penurunan karena memang banyak dalam kondisi waktu itu penurunan dalam hal B2B. Terus saya terpikir karena waktu kita melakukan, saya beli makanan ini cukup mahal biaya pengirimannya, luar biasa mahal. Dengan saya tidak sebutkan karena nggak boleh menyebutkan, tapi artinya saya melihat ada peluang di sana. Nah, dari peluang itu
kita melakukan, saya harus membuat sesuatu, yaitu kita melakukan satu produk baru, yaitu Nusantara Food Delivery. Saya tadi melihat Pak Puspo tadi, frozen food lagi luar biasa. Coba kita lihat sekarang datanya. Sebelum masa pandemik itu 10-20% saja. Sekarang sejak saat masa pandemik itu, ibu-ibu UMKM segala macam beralih ke frozen food, yang mana barang-barang frozen food ini banyak orang yang belum mau ke mall masih sepi. Contohnya yang kedua adalah ibu-ibu rumah tangga banyak yang membuat makanan-makanan yang mereka harusnya yang dulunya di rumah akhirnya mereka buat. Jadi komunitas lah terjadi. Sehingga boleh dilihat peningkatan yang cukup tinggi frozen food itu sendiri. Nah, pergeseran bisnis yang selama masalah pandemik ini, kalau kita lihat, saya juga punya travel, Mbak Sandy. Travel saya nol, tidak ada penjualan. Teman-teman saya yang besar-besar, teman-teman travel lain, beralih, switching ke bisnis yaitu healthcare. Mereka jual healthcare, yaitu sanitizer mereka jual, APD mereka jual, termogan mereka jual. Bahkan sekarang lagi hebohnya sepeda. Switching dan harus bergerak, itu yang pasti. Dengan mereka menjual sepeda sekarang. Hotel itu saya sampai kerjasama beberapa hotel, karena saya bilang saya buat di Instagram saya konten segala macam supaya hotel itu melakukan pengiriman barang-barangnya di frozen, saya yang kirim. Sampai saya mendekatin hotel-hotel kami yang kirim dengan harga yang sangat murah supaya mereka tuh bisa survive. Tapi alhamdulillah memang perusahaan kita itu bisa survive karena ada Kementerian Kemeninfo memberikan izin ke kita. Jadi kita dari bulan 3 sampai sekarang tidak ada berhenti, kita bekerja terus. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Masya Allah, kalau saya bilang itu luar biasa banget karunia Allah, kita bekerja pada saat pandemi. Tapi Bu, dalam keadaan kekhawatiran. Karena saya tidak tahu siapa yang mereka ketemu dan segala macam. Jadi semua kita benar-benar jaga semuanya supaya jangan sampai ada terkena. Nah, kita lihat lagi tekstil. Teman saya ada punya tekstil di Surabaya, itu tekstilnya habis. Mereka jual APD nama face shield juga. Bahkan saya pesan dari dia. Kalau ibu-ibu tahu, yaitu abaya. Tadi saya terbayang ya, kita ibu-ibu pengajian itu kan kalau pakai baju 2-3 kali, 3 kali lebih mungkin udah dilihatin sama ya. Sehingga apa yang terjadi, abaya, baju-baju yang untuk mereka pengajian turun, Bu. Benar-benar down. Teman saya melakukan men-switching bisnisnya ke pajamas. Pakaian tidur supaya suami senang katanya. Jadi dia switching ke pakaian tidur. Yang pasti bukan daster batik katanya. Dasternya mengikut yang Korean lah. Jadi itu salah satu switching. Nah, teman saya di Bandung yang gede sekali passionnya beralih kepada ini masker dan jual donat frozen. Beginilah kondisinya bagaimana orang pergeseran switching masa pandemik yang luar biasa ini. Tapi saya bersyukur teman-teman saya walaupun jatuh sampai yang tidak ada bisnis, mereka switching ke seperti yang travel tadi. Saya mengirimi dari beberapa teman-teman umroh karena kita ada di asosiasi. Saya kaget waktu itu, kok ada kiriman dari travel, ini apa kok ini? Saya bilang ternyata mereka ngirim APD, Bu. Mereka jual kurma. Nah, seperti itu. Jadi yang kirim soalnya kan, jadi kita tahu. Iya, Bu. Itu, Bu. Iya. Nah, jadi apa yang bisa diusahakan menyesuaikan dengan kondisi itu diusahakan, yang penting tidak berhenti bergerak aja dan berusaha ya, Bu. Itu yang paling pasti. Nggak boleh berhenti bergerak. Kalau katanya istilahnya kalau dalam kondisi seperti ini nggak buat konten, ya udah mati. Iya. Nah, jadi perusahaan yang kita lihat apa pilihan? Ada yang tumbang, ada yang bertahan, ada yang bersinar. Jika mampu bersinar, bersinarlah. Jika tidak mampu, bertahanlah. Namun jangan sekali-sekali memilih untuk tumbang. Iya. Itu. Ya. Minimal bertahan kita ya, Bu ya. Bertahanlah. Iya, menarik sekali. Jangan tumbang. Artinya Insya jangan Allah, sampai pesimis. Jangan jadi tapi jadi winner. Iya. Insya Allah banyak jalan ya, Bu ya, banyak ide ya kalau kita selalu semangat gitu ya untuk terus berusaha ya, Bu ya. Saya adalah orang yang sangat semangat untuk itu, Bu. Iya. Itu dia, Bu, kenapa jadi inspirasi, Bu. Jadi Masya Allah. buat kita semua, alhamdulillah. Nah, ini
Mengapa orang berenang tidak tenggelam? Karena dia berusaha untuk tidak tenggelam, Bu. Karena dia berusaha untuk tidak tenggelam. Oh iya juga, berusaha untuk tidak tenggelam. Nah, coba kita lihat. Jadi harus terus ada usaha. Kita mau apapun yang kita lakukan. Bertahan selama krisis. Jadi harus bergerak. Memang kondisinya bergerak. Beradaptasi dengan kondisi sekarang dan inovasi. Gitu. Jadi kenapa orang tidak tenggelam di kolam berenang ya, karena berusaha supaya tidak tenggelam kan, bergeraklah, beradaptasilah, berinovasi. Nah, kadang-kadang orang bilang gimana cara berjualannya? Kita punya komunitas kok, keluarga dulu, ke teman, ke komunitas, teman SD, teman dulunya reuni dipakailah semuanya untuk berjualan. Nah, NCS selama masa pandemi itu ya Bu ya. Alhamdulillah kita bertahan, terus dalam kondisi sekarang mulai peningkatan pelan-pelan, bisnis sudah mulai bergulir, dan saya bersyukur ya pemerintah sudah mengeluarkan cukup lumayan nanti supaya consumption terjadi, yaitu yang gaji di bawah 5 juta ke bawah kan akan diberikan ada dana insentif pekerja ya, insentif pekerja ya Bu. Betul. Nah, dengan kondisi itu berarti consumption kan bergerak nih. Kalau consumption bergerak kan usaha akan mulai bergerak, bergeliat akan gitu bergerak kan. Lagi ya usaha apapun. Amin, Harapannya juga NCS akan jalan, Bu. Amin, insyaallah akan terus berjalan dan makin berjaya ya Bu NCS ya. Amin. Nah, ini jadi Bu, memang banyak hikmahnya ya Bu. Masanya sulit harus memang, diambil. Masya Allah. Masanya sulit, ini musibahnya untuk kita semua ini memang benar harus kita hadapi bersama gitu ya Bu ya, tentunya dengan pertolongan Allah. Dan tapi ya itu kita harus berpikir positif, apapun yang dihadapi oleh kita itu kita harus terus berpikir positif. Tadi banyak hikmah ya Bu, tadi Ibu misalnya sampaikan kondisi COVID seperti ini, pandemi seperti ini. Nah tadi Bu, perilaku konsumen tadi itu kan berubah ya Bu ya, bergeser. Ya sekarang semuanya online karena orang tidak mau beli ke tempatnya langsung. Nah ini membutuhkan jasa kurir service. Nah ini mudah-mudahan juga kan sehingga ini jalan juga gitu ya. Artinya ini hikmahnya juga gitu ya Bu ya. Usaha ini akan tetap terus berjalan. Tinggal tadi yang Ibu sampaikan bagaimana inovasinya kan begitu ya Bu ya. Bagaimana inovasinya gitu. Saya sampaikan. Inilah inovasi. Jadi dari kan kalau di kargo itu ada 8 kategori bisnis yang ada. Kita dulu tidak pernah bukan berarti kita tidak pernah ngirim makanan ya. Makanan itu adalah perishable goods, barang busuk. NCS akhirnya mengeluarkan NFD. Mungkin banyak orang yang tidak mengenal NCS, tapi mengenal NFD, Nusantara Food Delivery. Nah, kenapa keluarnya Nusantara Food Delivery itu? Karena terus terang saya merasa begini. Saya mulai mengeluarkan itu dengan satu syarat halal yang kita kirim. Harus barangnya itu halal. Karena kemarin salah satunya teman saya ada mau ngirim, tuh saya tanya barangnya halal nggak ini? Kebetulan kan saya ketua sales director Indonesia kan, teman-teman udah pada tahu. Kan aku mau kirim dong ini itu saya tahu lah barang dia itu bahwa ada campur gitu ya. Saya mau ngirim ini. Maaf saya bilang gitu, kita nggak menerima. Kenapa? Karena saya takut tempat saya tercampur, saya bilang. Jadi saya hanya kirim yang halal, saya bilang gitu. Karena tapi kan ada mie yang cakalang, ada mie yang ini ya. Tapi kita yang ngirim yang halal aja kok. Karena terus terang akun tercampur. Itu sih masalahnya. Jadi kita harus memegang satu akidah itu dulu deh. Ya, jadi itu harus terus dipertahankan ya Bu ya, itu ya memang butuh gitu ya. Tapi kita harus tetap mempertahankan prinsip-prinsipnya itu tadi ya, keislaman kita gitu, apa yang dilarang, apa yang itu tetap harus dijalankan ya Bu. Dan insya Allah justru berkahnya dari sana ya Bu. Amin, insya Allah. Iya, dan menarik sekali. Saya selalu bilang sama anak-anak kalau seandainya pada saat mereka berjalan, Bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Karena saya bilang seperti itu. Kenapa? Perempuan ini kan sebaiknya sebenarnya di rumah, saya bilang. Saya adalah salah satu perempuan yang bekerja di luar, tapi Anda sebagai kepala rumah tangga, begitu Anda sebutkan, bekerja sama Allah. Dan Allah akan hapuskan dosa karena kamu bekerja untuk keluarga.
Makanya selalulah berdoa sebelum berangkat, Bismillahirrahmanirrahim, saya bilang. Sehingga akan Allah hapuskan, aku cukupkan rezeki bagimu dan aku hapuskan dosa untukmu. Jadi kita berjihad ya Bu semuanya ya Bu. Ya, karena saya sampaikan seperti itu kepada anak-anak kurir supaya mereka tahu bahwa mereka bekerja untuk keluarganya, mereka jihad untuk keluarganya. Nah, karena bagaimanapun juga mereka di lapangan kayak kondisi pandemik seperti ini, saya terus terang adalah orang yang sangat worry terhadap mereka di lapangan. Tapi mereka saya sampaikan apa yang harus mereka protap harus jalan gitu. Itu tetap diutamakan ya Bu ya, agar teman-teman yang berjuang di jalan ini menjalankan tugasnya tetap aman ya Bu ya. Amin, gitu, amin. Karena, Semoga Allah yang maha jaga, yang maha menjaga. Insya Allah dilindungi semuanya Bu, kita Bu yang terus berusaha ini untuk keluarga, kan insya Allah itu ibadah ya Bu ya buat kita semua. Betul. Iya, bagi teman-teman peserta yang mau bertanya silakan. Nah tadi sudah ada yang bertanya juga inovasinya apa, sudah NCS nih khusus untuk bidang kurir servis. Nah tadi sudah ya Bu ya. Mbak Sandy, saya mau sampaikan juga terus terang di sini bahwa karena mahalnya yang baju hijau itu dalam hal bekerja, sehingga saya berpikir, aduh mahal banget, nggak benar nih saya bilang. Sehingga saya melakukan flat price untuk pengiriman dari Jakarta ke seluruh Jabodetabek area. Bahkan saya juga berinovasi dengan kondisi saya memang benar kita setback, kita harinya beli freezer, beli ice pack, beli untuk supaya barang itu untuk yang besok sampai itu kita masukkan ke freezer kita supaya jadi tetap aman ya Bu ya. Satu, yang kedua UMKM kasihan dengan biaya pengiriman yang cukup tinggi sehingga mereka akan terhalang untuk pengirimannya dari Jakarta ke Bodetabek bisa 100.000. Nah akhirnya kita kalau besok sampai bisa 15.000 lebih murah gitu loh. Nah inilah yang saya lakukan. Saya sering pakai loh Bu jasa itu Bu FMD itu. Alhamdulillah, masya Allah benar ini. Jadi terima kasih Mas Zaki, terima kasih. Kalau pakai itu Bu dari Pluit ke Depok, kebetulan rumah saya di Depok, itu hanya 20.000. Bayangkan kalau saya pakai baju hijau, masya Allah mahalan pengirimannya daripada makannya Bu. Oh betul, itu yang membuat saya keluar produk ini Bu Sandy. Ternyata Ibu udah pakai ya, makasih. Tapi bukannya ini cerita nyata Bu, cerita nyata. Tapi ya itulah, tapi masing-masing dari kita semua di sini ada rezekinya masing-masing ya Bu. Jadi ada rezeki masing-masing, ada peluangnya masing-masing dari Allah untuk usaha gitu. Jadi insya Allah yang penting tadi Bu bilang ya Bu, semangat usaha lillahi ta'ala itu ya Bu ya, itu yang jadi modal utama kita ya Bu ya, gitu. Menarik sekali. Satu lagi Mbak Sandy saya sampaikan, di balik ada pengiriman tadi kan banyak yang komplain nih, gimana saya boleh dong barang dengan harga itu. Saya kan nggak boleh campur-campur dalam hal berbisnis ya, fokus itu yang paling penting. Akhirnya dengan fokus NFD biar keluar menjadi satu produk baru. Tapi kalau memang mau barang di luar makanan, karena teman saya juga ngomong, ini kalau saya ngirim barang boleh dong pakai itu. Akhirnya kita keluarkan lagi produk santuy. Baru keluar produk santuy ini untuk barang paket 1 sampai 3 kilo 10.000. Besok sampai Masya semuanya Allah. boleh. Itu gimana caranya Bu? Supaya UMKM jalan Ibu, supaya UMKM jalan. Gimana caranya Bu? Itu caranya gimana? Harga santai Bu. Harga santai. Ini NCS Deal, jadi download aja. Download aja NCS Deal sehingga otomatis kita akan ambil dokumennya, barangnya. Oke, bisa dibantu mungkin tadi Mas Freddy ya di kolom chat disampaikan linknya tadi atau aplikasi apa yang harus di-download oleh ini kita. Jadi kami dan yang pasti masih dingin loh Bu, padahal berjam-jam kirim masih dingin loh Bu sampai ke rumah saya. Keren banget ya pokoknya. Iya, pakai freezer Ibu. Ibu yang itu ya, yang itu ya, yang ikan ya. Alhamdulillah banyak kemudahannya sekarang. Ya mudah-mudahan terus berkembang ya Bu. Itu tetap harus ada. Berikan banyak kemudahan buat kita semua. Insya Allah berkah Bu. Dan dan ini sambil menjawab pertanyaan boleh ya Bu ya? Boleh silakan. Ya, waktu kita tinggal 7 menit lagi ya Mas Fedi ya. Sampai 12.30 ya. Tadi kita ada penambahan sedikit. Nah ini ada pertanyaan Bu menarik. Bagaimana sih kita kalau mau bekerja sama franchise NCS di daerah kita Bu? Dari siapa penanyanya Mas Freddy bisa diinfokan mungkin. Lalu
Bagaimana sih cara membuka franchise NCS di daerah kita? Lalu bagaimana, ini sepertinya pertanyaan dari YouTube ya Bu ya, bagaimana strategi pemasaran NCS yang dilakukan selama pandemi? Mungkin itu dulu Bu, silakan dijawab Ibu. Oke. Nanti kebetulan jam 2 saya juga jadi pembicara, jadi moderator, tapi staf saya menjadi pembicara Bu. Jam 2 boleh ikutan dia nanti di acara siap, saya mau ikut Bu. Ya. Jadi terus terang jam 2 itu nanti ada acara yang dan disitulah saya buka kepada teman-teman yang mau jadi kemitraan tanpa bayar. Sesuatu yang gratis itu kan pasti dicari ya. Amin, amin, alhamdulillah. Tanpa bayar supaya mereka itu masa pandemi ini kita bantu dulu, nggak usah bayar sehingga mereka bisa berusaha, teman-teman yang lagi berusaha. Ya, nah nanti di jam 2 ada acaranya. Boleh di-share Bu di sini Mas Freddy kalau tahu di-share ya. Mungkin di kolom chat ya, silakan Ibu bisa sampaikan di kolom chat. Ya, Ibu Reni bisa share di chat untuk link Zoom-nya Bu Reni jam 2 boleh. Nanti bisa juga ya Bu ya kita liputan khusus di media Gontor ya Bu. Jadi media Gontor ini ada majalah Gontor dan portal beritanya Gontor News Bu Reni. Nah ini iya jadi majalah Gontor ini kita pembaca aktif ya Bu ya, 28.000 wali santri Bu Reni di seluruh Indonesia dan luar negeri ada. Jadi majalahnya sampai ke rumahnya masing-masing begitu. Lalu ada juga portal berita, ini kan jadi inspirasi ya Bu yang bisa kita sampaikan ya Bu ya kepada pembaca nih Bu. Nanti mungkin waktunya, dan Bu Reni juga mungkin sharing session nanti Bu dengan mahasiswa kita Bu. Boleh. Berkenan, silakan dengan komunitas teman-teman pengajar di universitas sekarang ini memang sedang lagi giatkan juga program webinar untuk mahasiswa agar di sela-sela waktu kosongnya ini teman-teman mahasiswa bisa tetap dapat ilmu-ilmu yang bermanfaat lah Bu ya, dan wawasan dari praktisi khususnya gitu. Mungkin Ibu bisa bantu sharing juga ya Bu ya kepada teman-teman mahasiswa nanti ya Bu. baik. Tadi pertanyaannya gimana mengembangkan ya, dan terus terang sebenarnya kita itu harus kolaborasi. Saat ini anak saya yang masih kuliah, saya lihat tadi anak yang kuliah itu kan kegiatannya hanya megang laptop segala macam, nggak tahu apa yang dilihat. Saya bawa ke kantor itu anak saya suruh magang, ternyata teman-temannya pada ikutan magang dari beberapa kampus, akhirnya terciptalah namanya Pesan Terus ini Ibu. Ya. Pesan Terus ini adalah kalau Ibu pesan empek-empek contoh dari Palembang, itu harga sama dengan apa yang Ibu beli di Palembang, kecuali kirimnya biaya kirimnya aja. Pokoknya harga tidak saya tambah sedikit pun. Ibu beli kepiting dari Balikpapan itu sama dengan harga yang ada di Balikpapan. Ibu jadi beli nggak perlu jastip lagi Surabaya. Nggak perlu biaya apa-apa, hanya pengirimannya saja. Harga sama. Masya Allah. Itu nanti jam 2 ada infonya juga Bu tentang ini Bu. Insya Allah dicampur-campur lah. Ada ya, boleh Bu. Karena ini semuanya manfaat buat kita Bu, penting semua ini Bu buat kita semua. Saat pandemik harus kreatif itu nih. Iya. Jadi kita pun pengusaha ini juga wajib berpikir begini ya Bu, bagaimana kita memberikan solusi bagi konsumen kita ya Bu ya, gitu kan? Melalui produk kita, produk yang kita jual ya Bu. Nah ini bisa jadi masukan buat teman-teman peserta semua. Gitu, bagaimana produk kita bisa dijadikan solusi di situasi yang seperti ini kan gitu ya Bu ya. Tentunya dengan tadi kemasan inovasi juga gitu, itu penting. Iya. Lalu ada pertanyaan lagi boleh ya Bu? Boleh, silakan. Sudah ada cabang NCS gak Bu di Sumatera Utara, terutama di Binjai? Nah ini dari Ibu Murniati Barus dari Binjai langsung nih Bu bertanya Bu, Masya Allah Bu, silakan Ibu. Jadi gini, NCS itu ada